Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada sebuah informasi yang mana sangat luar biasa sekali, yang tentu ini sangat disayangkan sekali kalau sampai kalian lewatkan. Dan informasi apakah itu? Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa seperti biasa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja di sini melanjutkan ke penjelasannya. Dan informasi ini sumbernya dari Pi1 News TV ya, yang mana keterangannya Dr. Nicholas Elon Musk mengubah Twitter dan menambahkan teknologi enkripsi untuk meletakkan dasar bagi Web 3 dan akan bekerja sama dengan Dr. Nicholas di masa mendatang. Wow ya, Elon Musk akan bekerja sama dengan Dr. Nicholas gitu ya di masa mendatang, di sini keterangannya. Oke, kita akan lanjutkan. Tujuan akuisisi Twitter oleh Musk ya, ataupun Elon Musk adalah untuk mengatur era Web 3. Terlebih dahulu dia mengatakan bahwa Twitter harus diubah. Baru-baru ini Musk mengatakan dalam pidatonya di perusahaan bahwa dia akan menambahkan fungsi seperti tweet panjang ya, seperti tweet panjang, video, pembayaran, dan teknologi enkripsi ke Twitter. Yang pertama, tidak sulit untuk menemukan bahwa para raksasa semuanya berada di garis depan zaman. Mereka memiliki kebijaksanaan dan akrab dengan hukum perkembangan dunia. Karena itu mereka semua akan bersiap terlebih dahulu, terutama Musk tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tahukah Anda, Musk adalah penggila di bidang teknologi enkripsi dan dia sudah memegang aset transkripsi di tangannya. Dia sangat prihatin tentang bidang enkripsi. Kita juga tahu bahwa era selanjutnya adalah Web 3. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Twitter akan bergerak menuju era Web 3. Namun, Musk juga tahu bahwa jika Twitter ingin memasuki era Web 3, ia harus menemukan jaringan publik atau pribadi atau yang dapat mendukungnya. Untuk saat ini, Bitcoin dan Ethereum belum memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan Web 3. Dalam hal ini, hanya dokter yang dapat mendukungnya. Terlebih lagi, Musk telah menyebutkan halilintar berkali-kali di masa lalu. Dan dia sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan dokter, yaitu Dr. Nicholas Kokalis ya yang dimaksudkan. Saya yakin setelah jaringan utama Musk akan segera menggunakan rantai publik per pribadi yang dibuat oleh Dr. Nicholas gitu ya. Selain itu, ponsel Musk yang akan diluncurkan pada tahun 2024 secepatnya dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk langsung memasuki era Web 3 yang lebih kondusif bagi kebangkitan ekologi Web 3 kita. Banyak hal sekarang mempromosikan kedatangan Web 3. Jika Anda belum menyadarinya, maka tentu saja Anda tidak akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dilakukan Dr. Nicholas gitu ya yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kita harus menyadari hal ini dan kita perlu memperluas pemikiran kita dan menerima informasi yang lebih berharga. Yang kedua, oleh karena itu kedepannya Musk pasti akan bekerja sama secara mendalam dengan dokter tersebut yang pasti. Karena itu maka kita harus menunggu dengan sabar untuk kesempurnaan tahap pertama daripada mengeluh tentang kemajuan yang lambat. Ada banyak hal yang mengikuti hukum alam dan kemajuan zaman yang berubah ketika waktu, tempat, dan orang yang tepat mencapai waktu terbaik. Itulah awal yang sebenarnya. Jika waktunya tidak tepat, kita akan menemukan bahwa segala macam hal akan terjadi dan menghambat kemajuan. Semuanya hampir dikendalikan oleh Tao of Heaven. Sebab besar presentasi seorang pada dasarnya sama, karena semua orang bisa mengikuti dokter. Itu berarti mereka semua yang terpilih.
Selain Mas, Apple, Google, Amazon, dan lain-lainnya, serta raksasa domestik meningkatkan penerapan Web 3. Mereka tidak akan melewatkannya lagi pula. Begitu mereka melewatkannya, itu akan menjadi bencana bagi mereka dan mereka akan tersingkir oleh kemajuan zaman. Hanya kemajuan zaman bisa bertahan, kami pribadi juga gitu ya. Yang ketiga, menurut situasi saat ini tahun 2023 akan menjadi momen terpenting, terutama di bawah pengaruh epidemi gitu ya. Banyak orang akan berjuang tahun depan mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Semua orang ingin menemukan cara hidup baru. Jadi mereka akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajarinya. Dan 2023 akan menjadi awal dari jaringan utama kami. Kemudian mereka akan membanjiri era Web 3 dan dengan cara ini kelangsungan hidup setiap orang akan diselesaikan dengan mudah. Setiap orang dapat memperoleh tempat dalam ekologi, menyadari nilai pribadinya, memperluas levelnya, meningkatkan kekayaannya, dan meningkatkan kemampuannya. Ya, ketika model tradisional diganti, akan selalu ada berbagai hal buruk yang terjadi. Hanya dengan cara ini, kedatangan era baru dapat dipercepat, dan setiap orang dapat dengan cepat bangun menyadari bahwa era baru pasti akan datang. Dan semua orang pasti akan melangkah ke dalamnya. Segera semua orang akan menyadari betapa beruntungnya kita bisa mengikuti dokter. Karena itu ketekunan adalah kesuksesan ya. Jadi sekilas informasinya seperti itu ya. Udah jelas akan banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang akan bergabung di blockchain Web 3 ini. Dan keuntungan besar bagi Pi Network itu sangat-sangat besar ya. Dan peluang menuju kesuksesan itu sangat-sangat besar ya. Dan dipastikan bahwa dengan ini proyek Pi Network pasti akan sukses besar di kemudian hari. Dan pada intinya hanya orang yang bersabarlah atau para pionos yang bersabarlah yang akan sukses bersama proyek Pi Network ini ke depan dan memiliki kekayaan yang sangat-sangat berlimpah ke depannya ya. Tentu ini hanya berlaku untuk para pionos yang suka mengikuti prosesnya, yang terus bersabar ya. Dan selain itu dia juga belajar ya, bukan hanya mining dan hanya bersabar ya. Selain itu dia juga belajar, maka dia akan mendapatkan jawaban mengapa proyek ini agak lama prosesnya. Tentu ini untuk kebaikan kita semua di masa mendatang. Nantikan itu, karena kebebasan finansial untuk masyarakat biasa itu akan segera datang ke depannya. Tergantung bagaimana kita sekarang, apakah kita sabar ataukah kita tidak sabaran. Karena yang tidak sabaran inilah yang pastinya akan stop di tengah-tengah jalan gitu ya. Dan dipastikan orang yang bersabar dan terus mengikuti prosesnya, itulah yang akan sukses dengan proyek Pi Network ke depannya. Semoga dipahami dan dimengerti ya apa yang saya jelaskan, karena ini demi kebaikan bersama, khususnya para pionos. Dan semoga informasinya bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.